Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prianto, NIM 16016087. Dalam hal ini saya akan membacakan materi mengenai jenis layanan BK lanjutan sebagai tugas dalam mata kuliah bimbingan dan konseling dalam pembelajaran di MKU Universitas Negeri Padang. Jenis layanan BK lanjutan. Berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung perlu dilakukan sebagai wujud nyata penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling terhadap sasaran layanan, yaitu peserta didik sebagai klien. Ada sejumlah layanan dan kegiatan pendukung dalam bimbingan dan konseling di sekolah. Jenis layanan bimbingan dan konseling lanjutan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama melalui dinamika kelompok memperoleh berbagai bahan dari narasumber tertentu, terutama dari guru pembimbing, dan atau membahas secara bersama-sama pokok pembahasan topik tertentu yang berguna untuk menunjang pemahaman dan kehidupan sehari-hari, atau untuk perkembangan dirinya dan untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan atau tindakan tertentu. Yang kedua yaitu layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok merupakan upaya bantuan kepada peserta didik dalam rangka memberikan kemudahan dalam perkembangannya dan pertumbuhannya. Selain bersifat pencegahan konseling, kelompok dapat pula bersifat penyembuhan. Layanan konseling kelompok menurut Prajitno dan kawan-kawan tahun 2004, layanan yang memungkinkan peserta didik masing-masing memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan pribadi melalui dinamika kelompok dengan tujuan agar peserta didik dapat memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan pribadi melalui dinamika kelompok. Yang ketiga yaitu layanan konsultasi. Layanan konsultasi menurut Prajitno dan kawan-kawan dalam bukunya tahun 2004 adalah sebagai suatu proses penyediaan bantuan teknis untuk konselor, orang tua, administrator, dan konselor lainnya dalam mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang membatasi efektivitas peserta didik atau sekolah. Konseling atau psikoterapi sebab konsultasi tidak merupakan layanan bimbingan yang langsung ditujukan kepada klien, tetapi secara tidak langsung melayani klien melalui bantuan yang diberikan orang lain. Konsultasi yaitu layanan yang membantu peserta didik dan atau pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi dan atau masalah peserta didik. Yang selanjutnya yaitu layanan mediasi. Layanan mediasi menurut Mulyadi tahun 2016 yakni layanan konseling yang memungkinkan permasalahan atau perselisihan yang dialami klien dan pihak lain dapat terentaskan dengan konselor sebagai mediator. Layanan mediasi menurut Lubis Namora Lumunga tahun 2011 yaitu terkait dengan istilah media yang berasal dari kata medium yang berarti perantara. Layanan mediasi menurutnya merupakan layanan konseling yang dilaksanakan konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan saling tidak cocok. Dalam artian layanan mediasi adalah bantuan terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam kondisi bermusuhan. Selanjutnya itu layanan advokasi. Layanan advokasi menurut Hikamawati Penti tahun 2011 yaitu layanan yang membantu agar hak-hak keberadaan, kehidupan dan perkembangan individual yang bersangkutan kembali diperoleh setelah hak-hak tersebut selama ini dirampas, dihalangi dan dibatasi. Tujuan layanan advokasi secara umum yaitu mengentaskan klien dari suasana yang buruk di dirinya. Sedangkan tujuan secara khusus yaitu membebaskan klien dari cengkraman pihak tertentu. Nah, itulah beberapa materi mengenai layanan BK lanjutan.
Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.